Selamat pagi semuanya, anandaku di kelas 10 IPA dan IPS. Setelah kita mempelajari yang namanya teks laporan hasil observasi, kita mendapat sesuatu yang sangat berguna ketika kita mengamati dan mengobservasi. Nah, pada minggu ini kita akan masuk pada bab kedua. Apa itu? Bab kedua ini adalah teks eksposisi. Teks eksposisi adalah suatu teks pemaparan, mengangkat suatu masalah yang aktual, sedang hangat. Nah, lalu dipaparkan. Ananda, teks eksposisi akan kita pelajari lebih dalam. Baiklah, kita mulai saja. Tentang teks eksposisi. Teks eksposisi itu adalah paragraf yang mengandung sejumlah informasi. Lalu dia disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Serian teks eksposisi itu nama lainnya apa? Pemaparan suatu masalah, lalu diambil argumen kita, lalu setelah ditambahkan argumen kita, diambillah solusi atau rekomendasi dari teks tersebut. Nah, teks eksposisi ini memiliki gagasan-gagasan yang berupa pemikiran tentang topik-topik terkini, hangat, dan aktual. Jadi bisa dikatakan eksposisi ini adalah paragraf atau teks yang ditulis sesuai dengan kondisi saat ini, seperti itu ya. Nah, apa saja yang ada di dalam teks eksposisi? Kita masuk pada bagian mengidentifikasi isi teks eksposisi. Bagaimana kita mengidentifikasi teks eksposisi? Teks eksposisi itu kan mengambil suatu masalah terkini atau tesis, lalu dijabarkan dengan argumen kita, lalu diberikan rekomendasi. Nah, di strukturnya sendiri, teks eksposisi itu berdasarkan 3. Pertama adalah permasalahan atau kita sebut sebagai tesis. Nah, permasalahan atau tesis ini adalah sebuah gambaran yang bisa kita cari sebagai sesuatu yang menjadi kegelisahan di tengah masyarakat atau kondisi kekinian. Apa saja itu? Bisa masalah COVID-19 bisa dieksposisikan, bisa masalah pengangguran, bisa masalah fasilitas umum, bisa macam-macam. Nah, ini menjadi masalah-masalah yang bisa dijadikan tema. Yang kedua, setelah masalah itu diungkap, lalu diberikan argumentasi. Apa itu argumentasi? Argumentasi itu pendapat. Pendapat itu sama dengan tanggapan kita terhadap masalah tersebut, seperti itu. Nah, ini kita ulik lagi, kita bongkar lagi. Ya, menurut kita apa itu permasalahannya? Menurut kita dari sudut ini, dari sudut kanan, sudut kiri, diulik, dibongkar permasalahannya. Kemudian yang ketiga adalah rekomendasi. Setelah diambil masalahnya, penganggurannya bagaimana, pengangguran di Kota Pekanbaru, lalu argumentasinya pengangguran di Kota Pekanbaru disebabkan ini. Pengangguran di Kota Pekanbaru menjadi satu bagian sumber pembangunan indeks manusia, indeks pembangunan manusia. Lalu di bagian yang ketiga ini rekomendasi, apa solusi dari permasalahan tadi, apa cakupan dari permasalahan yang sudah diungkap. Jadi rekomendasi ini seperti sebuah simpulan yang berisi alternatif solusi. Seperti itulah struktur teks eksposisi. Selanjutnya ada namanya tesis atau permasalahan, ya. Permasalahan itu adalah sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi masalah itu harus ada di sekitar, sehingga dia menjadi kita lebih peka
angka, bisa kita angkat menjadi suatu teks. Lalu permasalahan atau tesis itu harus berangkat dari apa yang seharusnya tetapi tidak terjadi. Nah, contohnya ya, butuh pekerjaan tapi banyak pengangguran, tapi pekerjaan itu tidak tersedia, maka muncul pengangguran. Nah, ini permasalahan. Selanjutnya, permasalahan itu adalah logika menalar dengan konsep. Artinya permasalahan itu adalah logika-logika yang dijalankan, ya. Maksudnya bagaimana? Logika itu berarti kan masuk akal. Nah, ini yang harus dimasukkan dalam sebuah tesis. Selanjutnya, tesis itu sifatnya faktual. Faktual itu artinya apa? Faktual itu artinya berdasarkan fakta. Aktual itu artinya dengan kondisi kekinian, dan kritis itu adalah mengkritisi ya dengan sangat cermat setiap permasalahan ya. Jadi masalah tahun 2010 tidak bisa diangkat tahun 2020. Nah, 2020 ini apa? Misalnya jalan berlubang, banjir. Nah, itu yang diangkat. Ya, COVID misalnya seperti itu. Lanjut, sehingga permasalahan atau tesis ini harus tidak biasa sehingga membuka tabir dan menguak rahasia. Selanjutnya, artinya berurut dan terstruktur. Lalu ilmiah berarti berdasarkan penelitian-penelitian dan riset. Jadi dalam mengargumentasi kita harus berdasarkan ilmu pengetahuan, tidak asal-asalan, tidak asbun, tidak asal ngomong. Konkret yang kita berikan itu nyata dia. Lalu argumentasi harus merangkap masalah secara keseluruhan lalu dianalisis secara dalam. Artinya ketika kita memberikan pendapat atas masalah, kita harus menganalisisnya dari A sampai Z. Masalah itu apa, asal muasalnya, sebabnya apa, dampaknya, segala macam. Lalu kita analisis. Nah, itulah baru masuk kepada argumentasi yang bagus. Jadi pada bagian kedua, argumentasi itu adalah memasukkan pendapat-pendapat dan gagasan-gagasan kita atas masalah, seperti itu ya. Dalam arti lain, menanggapi masalah, seperti itu. Bagian terakhir dari teks eksposisi adalah rekomendasi. Rekomendasi itu adalah solusi, jalan keluar. Sehingga setelah ada masalah ditanggapi dengan argumen lalu diberikan alternatif jalan keluar. Banyak aspeknya. Sehingga kalau misalnya pengangguran masalahnya, bisa ciptakan lapangan kerja, buat pelatihan dan lain-lain. Mengapa rekomendasi ini diperlukan? Karena ini adalah gagasan sebagai penguat dan pengaruh terbesar dalam mengubah paradigma pembaca, sudut pandang pembaca. Sehingga berhasillah ketika kita menulis teks eksposisi. Kesimpulannya, rekomendasi itu adalah argumen yang masuk akal, tidak asal-asalan, berangkat dari semua analisis yang telah ada dari tesis, lalu tanggapan, lalu pada rekomendasi. Nah, di sini dipaparkan secara tajam. Di dalam teks eksposisi juga ada kalimat fakta dan kalimat opini. Pada kalimat fakta ada dan terjadi, ya harus benar-benar ada. Apa dia, kapan dia, siapa dia, benar terjadi dan memang ada. Objektif itu adalah kejadiannya, sehingga dia bukan dari subjektif. Lalu yang ketiga biasanya berupa data angka atau kuantitatif. Nah, ini berdasarkan angka-angka, tabel, grafik, dan tempat kejadian. Lalu keempat, dia biasanya menjawab pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Pada kalimat berikutnya adalah opini atau pendapat. Nah, opini atau pendapat ini biasanya bercerita tentang subjektif atau pendapat orang. Asal-usulnya belum jelas dipastikan, belum ada pembuktian sama sekali. Lalu dia bersifat kualitatif dan bisa jadi sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, sejatinya muncul di dalam kalimat-kalimat opini. Karena dia tidak ada yang pasti, maka digunakan kata-kata tersebut. Demikian pembelajaran dari Srian untuk teks eksposisi. Terima kasih, sampai jumpa.